Halo guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan janji di video yang kemarin bahwa di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang bertemakan tentang Natal dan Tahun Baru. Dan dalam film ini ada aktor aktris yang sangat terkenal di Korea Selatan yang membintangi film tersebut. Seperti ada Han Ji Min, ada Kang Hae Nul, ada Lee Dong Wook, ada Lee Kwang Soo, ada Kim Yong Kwon, dan masih banyak aktor dan aktris yang memerankan beberapa karakter dalam film ini. Nah, berpusat di Hotel Ambrose atau Hotel Ambrose ini dipakai sebagai latar belakang dari film ini. Jadi banyak sekali para aktor dan aktris yang memerankan beberapa karakter ini bertemu di dalam sebuah Hotel Ambrose ini. Bahkan ada yang bekerja dalam Hotel Ambrose sebagai manajer, kemudian ada yang sebagai call sleep, jadi kayak pengingat para tamu, jam tidur atau jam bangun. Nah, kemudian ada juga pemilik dari Hotel Ambrose tersebut. Jadi semuanya nanti dikumpulkan di satu hotel itu. Jadi ceritanya pokoknya latar belakangnya di Hotel Ambrose ini, teman-teman. Nah, ceritanya sangat unik, sangat relate juga dengan kehidupan kita, karena di sana tuh ada ceritanya tentang yang sedih-sedihnya juga ada, terus ada romansnya juga ada, kemudian ada cerita tentang persahabatan yang cinta segitiga, kemudian ada juga cerita yang buat aku sih ini relate banget dengan kehidupan kita ya, karena dimana ketika kita kadang-kadang putus asa, kadang-kadang mau menyerah karena harapan-harapan kita atau impian-impian kita yang nggak tercapai, yang nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita rencanakan. Jadi kadang-kadang bikin kita down sampai akhirnya kita berniat untuk bunuh diri. Tapi bedanya dalam film ini, si orang ini, atau lebih tepatnya Kang Hae Nul ini memerankan karakter di mana dia seorang yang bekerja, kemudian mau mengikuti tes PNS, tetapi nggak pernah lulus, sampai akhirnya dia dicampakkan atau ditinggalkan oleh kekasihnya. Membuat ini dia merasa sangat down, karena kehidupan dia tuh ya susah gitu kan, nggak seperti pacarnya yang high class gitu. Tapi dia tuh cinta banget atau cintanya tulus sama pacarnya gitu. Tapi pacarnya tuh nggak tulus sama dia. Makanya karena dia nggak pernah berhasil lolos masuk tes CPNS, atau di Indonesia kan kita gitu aja ya, tes PNS, makanya si ceweknya dia meninggalkan dia. Nah, si Kang Hae Nul ini putus asa sampai di satu titik dia berniat untuk bunuh diri. Tapi bunuh dirinya dia mau tuh di hotel, makanya dia melakukan check-in lah di Hotel Ambrose ini. Jadi pokoknya Natalnya dia di hotel itu. Nanti tanggal 31 Desember menjelang tahun baru dia tuh niatnya mau bunuh diri, mau lompat dari kamar hotelnya gitu. Makanya dia carinya, dia observasi kalau mau bunuh diri tuh harus dia mau ingin bahwa kematiannya itu mewah gitu, walaupun dia orang susah, maksudnya orang yang gak punya apa-apa, tapi ketika dia mau mati dia tuh mau sesuatu yang mewah gitu. Makanya dia memilih Hotel Ambrose sebagai tempat di mana dia akan melakukan bunuh diri. Jadi kayaknya mati terhormat gitu di tanggal 31 Desember nanti. Jadi pada saat menjelang tahun baru. Nah, ketemulah sama nanti endingnya si Kang Hae Nul ini ketemu sama si Yona. Karena Yona ini adalah salah satu karyawan dari Hotel Ambrose yang tugasnya tuh ngingetin atau bangunin para tamu. Jadi tamu tuh udah misalnya ingetin, tolong dong bangunin saya di jam 8 ya. Nah, tugas Yona itu kayak gitu di hotel. Jadi bangunin setiap tamu-tamu yang udah bikin janji sama dia untuk dibangunin jam berapa. Nah, Kang Hae Nul ini juga hal yang demikian gitu. Ketemu ngobrol lah dia sama Yona tiap kali tuh. Ngobrol. Jadinya dia malah lupa untuk bunuh diri. Tapi yang serunya nih, waktu dia mau nulis surat wasiat, ketika cleaning service membersihkan kamarnya, ketika dia lagi mandi di kolam renang, mereka menemukan, wah
ternyata tamu kamar ini akan bunuh diri. Dikasih tahu lah sama manajernya yang diperankan oleh Han Ji Min. Nah, seru nih teman-teman, dikasih tahu, makanya mereka membuat sebuah apa ya namanya itu, berbagai cara dilakukan oleh mereka untuk supaya si Kang Hainul ini nggak jadi bunuh diri. Jadi kayak memberikan sesuatu saran tapi nggak secara langsung ngomong. Jadi dalam bentuk tindakan bahwa hidup ini tuh lebih bermakna, hidup itu lebih berarti gitu daripada memilih untuk bunuh diri. Jadi terus memberikan juga gimana sih kalau misalnya orang mati tuh gimana. Jadi tindakan-tindakan yang seperti itu, diberikan penghargaan kepada Kang Hainul, menjadi penerima hadiah sebagai di hotel di tamu itu, padahal enggak gitu. Tapi itu cuman cara dari pihak hotel agar si Kang Hainul ini enggak jadi bunuh diri, jadi mencegah. Tapi Kang Hainul ini kayaknya lebih udah nyaman dengan si karyawan yang diperankan oleh Yona ini yang menjadi pengingat bagi tamu-tamunya untuk membangunkan mereka. Jadi tiap malam mereka ngobrol kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kayak convert aja gitu. Akhirnya si Kang Hainul ini kayak lupa. Dia itu niatnya mau ke sana tuh mau ngapain gitu. Kayaknya lebih ke refreshing bukannya jadi yang bunuh diri. Nah, kalau Han Ji Min ini dia kan sebagai manajer di hotel itu ya. Dia tuh temenan sama Kim Yung Kwan dan beberapa teman lainnya. Nah, ternyata dia tuh udah cinta sama Kim Yung Kwan tuh dari semasa mereka masih sekolah dulu, jadi ceritanya. Tapi tetap berpusatnya di Hotel Ambrose karena si Kim Yung Kwan ini akan menikah sama pacarnya di Hotel Ambrose ini. Nah, sebelum yang lucunya ini teman-teman, sebelum dia bertemu dengan Kim Yung Kwan, si Han Ji Min ini, ada seorang peramal yang datang ke hotel mereka yang diminta oleh si tamu tetap mereka. Nah, udah kenal lah sama si Han Ji Min ini. Si peramal ini ngomong, bilang kalau dalam akhir minggu ini atau dalam weekend ini akan ada seseorang yang deket sama dia yang akan menyatakan perasaannya. Nah, ketika Han Ji Min ini ketemu sama Kim Yung Kwan dan beberapa teman-temannya, Han Ji Min itu udah kayak kepedean duluan. Dia merasa bahwa oh, jangan-jangan Kim Yung Kwan akan menyatakan perasaannya padaku. Jadi mabuklah mereka, minum-minum, bukan mabuk sih tapi minum-minum soju atau alkohol, bir dan sebagainya. Sampai tuh Kim Yung Kwan ngajak mereka ke tempat mereka main band dulu gitu. Jadi ceritanya waktu sekolah mereka tuh berkelompok juga dalam sebuah band. Nah, Han Ji Min itu udah tunggu-tunggu apa ini mau katakan sama si Kim Yung Kwan, karena Kim Yung Kwan bilang ada sesuatu yang pengen dia omongin sama Han Ji Min. Nah, udah berdebar-debar nih Han Ji Min, dikirain Kim Yung Kwan mau menyatakan perasaannya sama dia. Ternyata Kim Yung Kwan ngasih kabar bahwa dia akan nikah sama pacarnya dia, dan si Han Ji Min tuh terkejut. Dia kan nggak tahu selama ini Kim Yung Kwan nggak punya pacar gitu. Tiba-tiba Kim Yung Kwan bukan ngomong punya pacar tapi langsung nikah, dan ternyata pacarnya ini adalah seorang pemain piano gitu. Nah, si Kim Yung Kwan ini adalah salah satu karyawan di apa sih namanya ini, di radio gitu ya, di stasiun, salah satu di stasiun radio gitu. Nah, nanti ada hubungannya sama Lee Kwang Soo. Nah, ini Han Ji Min terkejut, nggak nyangka bahwa oh, ternyata Kim Yung Kwan mau ngomong sesuatu, yaitu dia udah mau nikah sama pacarnya. Nah, ini seru sekali, menarik sekali, persahabatan tapi ada cinta seginya tapi nggak berani ngomong kalau misalnya Han Ji Min suka sama Kim Yung Kwan ini. Nah, jadi Kim Yung Kwan bilang ngasih tahu ke Han Ji Min bahwa dia minta bantuannya Han Ji Min karena pernikahan dia tuh akan digelar di Hotel Ambrose. Karena kebetulan Han Ji Min adalah manajer dari Hotel Ambrose, makanya dia meminta bantuan Han Ji Min untuk bisa bantu ngurus dia buat pernikahannya dia sama pacarnya gitu. Adalah aktris dari ini semua, ada pemain yang mendukung film ini, cuman aku nggak terlalu kenal juga. Nanti teman-teman kalau sebelum nonton bisa search di Google para pemain, tapi yang lebih aku kenal ya sudah yang aku sebutin tadi itu. Nah, kemudian Han Ji Min tuh kayak ngerasa, wah, ini ramalan bener nggak sih gitu kan, bener nggak sih katanya ramalan dalam weekend ini, kan mereka ketemu di weekend, jadi kayak dia bener, wah ramalan ini bener-bener, ternyata salah.
ada yang mau diomongin tapi bukan menyatakan perasaannya, tapi mau ngasih tahu bahwa si Kim Yong Kwan ini akan nikah, sahabatnya ini akan nikah. Nah ternyata Han Ji Min tuh udah punya rasa, udah nyimpen rasa tuh dari mereka masih sekolah dulu guys. Nah kebayangkan betapa perasaan itu dipendem-pendem, nggak sempet ngungkapin, malah tahu-taunya sahabat yang kita suka tuh udah mau nikah sama orang lain. Nah mungkin pelajaran juga buat kita, kalau suka sama seseorang ya mungkin dikasih tahu aja kali ya, biar nggak nyesek sendiri gitu tiba-tiba dapat undangan pernikahan. Nah oke, lanjut. Nah tempat Kim Yong Kwan bekerja ini, di stasiun radio ini, Lee Kwang Soo adalah manajer Juno kalau nggak salah. Nah Juno ini juga dia adalah seorang aktris, tapi dia maunya hanya kayak penyiar radio gitu, tapi dia bukan aktris sih, tapi lebih tepatnya penyanyi yang terkenal gitu. Nah dia menjadi MC atau pembawa acara dalam stasiun radio yang Kim Yong Kwan ini bekerja. Jadi Kim Yong Kwan, Lee Kwang Soo dan Juno ini mereka satu, jadi saling kenal gitu. Nah Lee Kwang Soo adalah manajer dari Juno apa Junho sih, Junho yang grupnya tuh 2PM. Nah kalau nggak salah dia juga pernah main di Love the Wook atau apalah, pokoknya teman-teman bisa nyari lah. Pokoknya dia penyanyi, aslinya dia penyanyi, tapi dalam film ini dia juga berkarakter sebagai seorang penyanyi. Nah Lee Kwang Soo ini adalah manajer dari dia. Lee Kwang Soo inilah yang dari nol sampai si Junho ini terkenal banget ya, Lee Kwang Soo lah, sampai Lee Kwang Soo itu jual rumahnya, jual apanya untuk mendukung karir dari si Junho ini. Nah tapi ketika Junho ini sudah populer, sudah terkenal, diminati banyak penggemarnya, ada salah satu entertain yang dulu menghandle Junho tuh, karena dia belum sepopuler yang seperti sekarang ini. Kayaknya entertainment itu melantarkan, atau agensinya melantarkan si Junho, dan Lee Kwang Soo lah ini yang selalu ada di belakang Junho yang mendukung dia sampai Junho boleh berhasil seperti sekarang ini guys. Jadi keberhasilan Junho ini ada juga kontribusi yang sangat besar dari Lee Kwang Soo ini. Itu karakter yang diperankan Junho dan sama Lee Kwang Soo. Nah sekarang agensinya itu mau merekrut kembali si Junho karena udah terkenal. Dan kayaknya Lee Kwang Soo ini sedih karena kalau Junho sambil diambil oleh agensi yang ini, otomatis manajernya akan di replace gitu. Jadi bukan udah Lee Kwang Soo lagi. Cuman Lee Kwang Soo tuh memang karena tulus support si Junho dalam berkarir, dia tuh ya udah dia melepaskan gitu. Sampai waktu keluar dari stasiun radio ini kan mobil mereka tuh masih mobil yang istilahnya mobil yang udah harusnya diganti ya, mobil yang udah nggak layak dipakai. Cuman Lee Kwang Soo bilang sabar-sabar dulu sama Junho karena mau bayarin lunasin hutang dulu baru beli mobil yang baru. Kalaupun kamu udah di agensi yang baru, minta saja mobil yang baru kepada agensimu. Ini kata Lee Kwang Soo, tapi sebenarnya dalam hatinya tuh dia nggak terima, dia tuh masih nggak bisa melepas Junho karena dia tuh benar-benar sayang sama Junho kayak tuh adiknya dia gitu. Nah jadi Junho tuh udah terima kontrak dari si agensinya yang lama ini. Tapi sebelumnya kemarin tuh agensinya tuh maki-maki si Junho waktu Junho masuk rumah sakit, apa semuanya nggak dipandang lah, apa segala pokoknya. Dan itu Lee Kwang Soo tuh sedih, jadi dia nggak mau lagi kalau misalnya agensi yang dia ini atau Junho ini balik lagi ke agensi dia yang dulu itu, karena yang hina-hina Junho. Tapi semua keputusan ada di Junho juga sih. Nah Junho tuh bilang sama Lee Kwang Soo, jangan coba-coba untuk baca kontrak dia gitu, apalagi lihat kontrak yang Junho pegang gitu. Walaupun sebenarnya di endingnya tuh Junho tuh nggak menandatangani kontrak perjanjian bersama dengan agensi dia karena dia nggak mau melepaskan juga Lee Kwang Soo. Dia tahu perjuangan pengorbanan Lee Kwang Soo buat dia dalam karirnya dia, makanya dia lebih memilih Lee Kwang Soo. Pokoknya ini seru, ini
nanti ada berkaitan dengan aktor-aktor pendukung yang lainnya. Kalau mau dibahas satu persatu ini banyak sekali, karena film ini berdurasi 2,5 jam bahkan lebih. Bayangkan 2,5 jam bahkan lebih, karena memang aktor dan aktris ini memerankan karakter yang memang relate banget dengan kehidupan kita. Jadi aku bahas aja karakter-karakter, maksudnya tokoh-tokoh yang aku kenal, seperti yang sudah aku sebutin tadi. Pokoknya nanti itu nyambung, ceritanya paralel kok, nyambung. Jadi Junho, Kang Hainul tuh satu ceritanya tuh nyambung, tapi pusatnya tuh di Hotel Ambrose semuanya gitu. Karena ketemu cintanya, ketemu happy endingnya tuh semua di Hotel Ambrose. Nah, bagaimana kalau kita bahas tentang Lee Dong-wook? Nah, Lee Dong-wook ini karakternya adalah seorang pemilik dari Hotel Ambrose ini. Nah, nanti Hotel Ambrose ini akan kayaknya dijual, bukan dijual sih, kayak dibagi. Jadi kayak Lee Dong-wook ini bukan akan menjadi pemilik sepenuhnya lagi Hotel Ambrose ini. Jadi kayak saham, jadi kayak dia rupa pemilik sahamnya saja berapa persen seperti itu. Tapi kalau yang sekarang dia memang pemilik tunggal, tapi akan ada cerita di mana dia ini diarahkan untuk menjual sebagian hotel ini. Jadi dia kayak main-main saham aja, nanti sahamnya Idungu berapa persen, tetap kepemilikan tapi nggak sepenuhnya seperti yang saat ini. Nah, dan itu merubah. Nah, nanti di endingnya juga ini ada serunya juga, karena ternyata Lee Dong-wook ini jatuh cinta kepada salah satu karyawan di Hotel Ambrose, yaitu cleaning service. Nah, jadi ceritanya karyawan ini cleaning service, dia juga seorang aktris yang sangat terkenal, tapi aku lupa siapa namanya, yang memerankan karakter cleaning service. Tapi dia tuh impiannya pengen apa? Pengen menjadi apa sih namanya ini, aktris teater gitu, gimana ya, pokoknya yang main drama musikal, pokoknya aktris teater lah. Tapi setiap kali dia mengikut seleksi untuk musikal ini atau teater ini, dia nggak pernah lolos. Tapi Lee Dong-wook ini jatuh cinta sama si cleaning service ini ketika melihat si cleaning service ini sedang membersihkan ruangannya, tapi sambil nari-nari gitu, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Dan kayaknya ini dia tahu impian dari si gadis ini, dari si wanita ini, dari si cleaning service ini, teman-teman. Akhirnya mereka mulai berteman, mereka mulai berkenalan, bercerita dan sebagainya, sampai Lee Dong-wook ini ikut ceweknya masuk ke gereja, doa bareng, dan lucunya di dalam gereja itu karena Lee Dong-wook nggak tahu proses prosesi dalam ibadah, kayaknya dia pokoknya lucu aja di dalam gereja itu. Jadi dia ngikut-ngikut aja sama si cleaning service ini, sama si cewek cleaning service ini yang dia memang jatuh cinta banget dan dia suka banget dengan si cewek ini. Bahkan ketika si cewek ini dia tahu hari ini misalnya cewek itu ada audisi, dia bahkan narik si cewek ini dari hotel bawa ke tempat audisinya. Dan so well, akhirnya si cewek ini nggak pernah lulus juga dalam audisi tersebut, sehingga membuat cewek ini merasa bahwa kayaknya nggak mungkin aku yang seorang cleaning service ini bisa memiliki hubungan dengan seorang direktur pemilik hotel di mana tempat ia bekerja. Bahkan sudah ada banyak rumor yang mengatakan bahwa si gadis ini adalah gadis yang suka menggoda bosnya, karena beberapa kali para karyawan maupun seniornya melihat bahwa kedekatan di antara mereka berdua. Bahkan teman-teman dari Lee Dong-wook ini yang memiliki juga jabatan di dalam hotel tersebut menyarankan agar supaya Lee Dong-wook ini juga menjaga jarak dengan si wanita cleaning service ini. Tetapi itu tidak membuat si Lee Dong-wook ini nyerah, walaupun memang ada space waktu yang ia lakukan, karena begitu banyak guncingan-guncingan terhadap hubungan dia dan si gadis cleaning service ini, teman-teman. Nah, pada saat ketika besok harinya di mana dia harus memutuskan atau bekerja sama dengan pihak hotel yang lain untuk menyatukan hotel si A dengan hotelnya dia, sebelum dia pergi ke tempat pertemuan itu, dia membuka brankas dari sang ayahnya. Dia
dia mendapati bahwa di berangkas milik ayahnya adalah tentang bagaimana cita-citanya ketika ia masih kecil, dan ternyata cita-citanya masih kecil adalah menjadi seorang direktur hotel yang sangat terkenal, yaitu Hotel Ambrose miliknya. Padahal si pamannya mengatakan pada jamuan makan bahwa impian dari si Idung ini adalah menjadi seorang seniman. Ternyata pamannya berbohong karena ada tujuan tertentu buat si pamannya ini untuk meraup keuntungan ketika bekerja sama dengan si Hotel A ini. Dan pada saat pertemuan tersebut, Idunguk mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan si Hotel A, dia akan tetap meneruskan atau menjadi direktur sepenuhnya seutuhnya dari Hotel Ambrose. Itu membuat semua orang gempar, teman-teman, bahkan pamannya sendiri, dan dia tidak peduli dengan hal itu. Dia terus berjalan keluar menemui si gadis yang ia cintai di tempat si gadis ini sedang membersihkan ruang perjamuan makan dengan semua orang, dengan teman-teman cleaning service yang lainnya. Indunguk melewati mereka semua, dia tetap terus berjalan, menatap ke depan, melihat sang gadis yang ia cintai, teman-teman. Bahkan semua orang tuh langsung terdiam, yang lagi kerja tuh langsung diam. Ini bos kita tuh datang ke tempat yang seharusnya nggak harus dia datangi gitu, tapi karena dia mau menyamakan bahwa semua orang itu sama, dia nggak peduli dengan soal jabatan. Dia mendekati si wanita ini, dia memegang tangannya, dia mengatakan kepada wanita ini bahwa mau nggak untuk merayakan tahun baru bersama dia. Dan wanita ini pun menjawab iya. Mereka keluar bersama, dan seperti biasanya Korea terkenal dengan kisah romantis yang amazing. Kemudian salju turun dan mereka berciuman di bawah salju gitu. Aduh, susah banget sih. Di bawah salju, romantis banget. Nah, sedangkan bagaimana dengan Han Jimin? Bagaimana dengan kisah cintanya? Bagaimana dia patah hati dan terluka ketika mengetahui orang yang ia cintai, sahabatnya sendiri, akan menikah dengan wanita lain yang bahkan ia tidak kenal. Tetapi Kim Young Kwan ini seakan-akan tidak mengerti dan tidak mau peduli dengan perasaan Han Jimin. Dia terus meminta Han Jimin untuk bertemu dengan pacarnya dalam sebuah pertemuan makan, mencari penyebab mengapa sang pacar sepertinya lagi sensitif menjelang hari-hari pernikahan mereka. Ternyata cek para recheck, si Kim Young Kwan ini belum mengelamar secara resmi kepada pacarnya. Itu yang membuat pacarnya agak sedikit sensitif lah. Biasalah kalau cewek-cewek gitulah ya, kalau misalnya belum dilamar secara resmi sama cowoknya kan tuh ngerasa kurang greget gitu kan. Dan walaupun sebenarnya si ceweknya tuh cuma ngomong pengen nikah, dan Kim Young Kwan tuh nggak ngelamar, cuma langsung ayo nikah gitu kan. Diurus semua hal-hal yang tentang pernikahan gitu. Nah, si Han Jimin ini ngasih tahu ke Kim Young Kwan kalau sebenarnya ceweknya tuh sensitif karena dia tuh belum ngelamar secara resmi. Kim Young Kwan dengan pede, haruskah melakukan hal seperti itu? Ya iyalah guys, benar nggak? Cewek itu kan juga pengen ada sisi feminimnya, ada sisi romantisnya, yang kalau diajak nikah tuh bukan cuma sekedar ngajak ayo nikah, tapi kan setidaknya ada romansnya gitu, yang romantis dikit lah gitu kan. Cowok tuh mesti juga agak peka gitu. Nah, Han Jimin ini bantu si Kim Young Kwan sama ceweknya. Terus Kim Young Kwan ini tanya, gimana dong? Kalau gitu gimana caranya untuk ngelamar yang baik dan benar? Karena Han Jimin sepertinya itu memang cinta banget sama Kim Young Kwan. Jadi dia kasih ide, tapi sebenarnya idenya ini untuk menghancurkan hubungan dari Kim Young Kwan sama pacarnya. Jadi kayak tuh Han Jimin tuh bikin cara dia ngasih idenya ke Kim Young Kwan agar tidak terjadinya pernikahan. Jadi kayaknya pernikahan tuh dibatal karena misalnya kesalahan dari Kim Young Kwan, bukan dari Han Jimin. Tapi sebenarnya yang kasih ide. Jadi dia bilang ke Kim Young Kwan, ya sudah, kamu ngelamar aja dia pakai apa? Taruh cincinnya di dalam makanan penutup, kayak di dessert atau misalnya di main course atau di makanan pembuka atau apalah gitu. Nah, si Kim Young Kwan, ribet banget sih, belabet banget sebut namanya ini. Si Kim Young Kwan ini
karena percaya banget sama sahabat baiknya sendiri, ya udah dia bilang sama si Han Jimin, ya udah aku percayain sama kamu aja deh gitu. Diaturlah waktu dan tempatnya berlokasi di mana? Hotel Ambrose. Ya iyalah, si Han Jimin kerjanya di Hotel Ambrose, apalagi dia manajer di situ, ya iyalah pasti di situ juga, di restonya si Hotel Ambrose ini. Nah, sudah kasih kode oke, si Han Jimin tuh ngasih ke Koki, taruh aja cincinnya ini di dalam kue hidangan penutup gitu. Ada rasa penyesalan ketika cincinnya sudah terlanjur dikasih ke Koki. Han Jimin seperti merasa menyesal, seperti aku akan merusak pernikahan dari sahabat aku sendiri. Tapi ada juga rasa bahagianya karena semua itu tertepis, kayaknya oke, nggak apa-apa, dia nggak akan bakal jadi nikah sama si ceweknya ini. Senang, jadi deg-degan si Han Jimin. Tiba-tiba si ceweknya lagi makan, terus kayak misalnya ini imajinasi si Han Jimin, kalau misalnya cincinnya ada dalam dessert, kan biasanya cewek-cewek kan ilfil kan gitu, kenapa sih cincin ditaruh di tempat makan, ini sudah kemakan, ini pasti si ceweknya ini akan langsung mutusin si Kim Young Kwan karena kok cara ngelamarnya seperti itu, dia nggak suka dan sebagainya. Ini imajinasinya si Han Jimin. Jadi dia melakukan hal yang demikian karena dia cari banyak lamaran yang gagal karena insiden itu, ngasih cincin lamarannya di kue atau di makanan. Nah itu gagal, banyak yang gagal. Nah si Han Jimin ini karena ngelihat cara ini gagal, makanya dia ngikutin dengan harapan ya sama, supaya lamaran dari si Kim Young Kwan ini buat ke ceweknya tuh gagal, jadi pernikahannya mereka dibatalkan sehingga dia punya kesempatan untuk bisa menyatakan perasaannya kepada Kim Young Kwan. Nah menarik sekali. Nah tiba-tiba ternyata si ceweknya udah makan hidangan penutupnya, dia ketemu cincin. Ekspresi ceweknya itu pertama memang kelihatan agak gak suka ya, tapi tiba-tiba dengan terharunya dia meluk Kim Young Kwan dan bilang makasih ke Kim Young Kwan karena sudah mau melamarnya dengan benar, dengan baik. Dan well, this work tidak sesuai dengan apa yang Han Jimin harapkan, ekspektasi dia bahwa lamaran itu akan gagal, ternyata itu sukses besar. Kim Young Kwan mengucapkan terima kasih kepada si Han Jimin. Pokoknya ada cerita juga balik itu, nanti kalian bisa nonton aja, ini review secara besarannya. Dan teman-teman, akhirnya pernikahan tetap dilanjutkan. Dan ada juga kisah romance antara orang yang sudah lebih tua. Saya juga nggak terlalu kenal para pemainnya, tapi itu juga bagus. Cinta yang gimana ya, cinta yang kayaknya CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali. Mereka tuh udah pernah pacaran tapi harus berpisah karena sesuatu hal dan kondisi yang memang membuat mereka harus berpisah. Jadi keadaan lah yang membuat mereka berpisah. Karena kisah hidup mereka harus, satunya masuk penjara, satunya harus dinikahkan oleh orang tuanya, jadi mereka berpisah. Tapi kata-kata yang aku suka dari si cewek ini ketika ke cowoknya itu waktu masa muda, dia bilang, kalau kita berdua sudah tidak memiliki pasangan nanti, ayo menikah. Ini keren, kata-kata yang keren. Dan mereka bertemu lagi di Hotel Ambrose. Si bapak ini menjadi bukan tukang parkir sih, tapi kayak penjaga, kayak kalau misalnya tamu datang ya welcome kayak gitu, atau misalnya mobil parkiran diarahkannya kemana gitu, tapi bukan tukang parkir, cuma diarahkan ke teman-temannya lain, ya udah kamu, pokoknya kayak gitulah kerjaannya di hotel itu. Ketemu sama si cinta pertamanya dia, jadi cinta pertamanya si bapak ini, si ibu ini gitu, yang nginap di Hotel Ambrose. Nah kebetulan anaknya, kenapa ditinggal di Hotel Ambrose? Karena kan anaknya akan menikah di Hotel Ambrose, dan ternyata anaknya ini adalah kekasih dari Kim Young Kwan. Makanya cerita ini memang paralel banget, jadi semuanya saling berkaitan, saling berhubungan. So teman-teman, cinta mereka bersemi kembali, jadi bagus, oke. Dan aku sangat suka dengan cerita romance, cerita persahabatannya, cerita yang memang relate banget dengan kehidupan kita. Kembali lagi ke Kang Hainul. Akhirnya Kang Hainul ini pada akhirnya dia tuh mengetahui ternyata
apa yang mereka lakukan kepada dia ini bukan karena memang dia mendapatkan hadiah atau misalnya sebagai tamu yang paling baik atau tamu paling apalah, tapi memang upaya dari pihak hotel agar dia tidak jadi untuk bunuh diri. Akhirnya itu membuat dia berpikir untuk tetap harus bunuh diri. Kenapa dia harus tetap bunuh diri? Dia datang ke lantai atas bersiap untuk bunuh diri, dan si Yuna inilah datang sebagai maksudnya teman yang call reminder ini datang kepadanya mengatakan bahwa dia juga ingin bunuh diri, mengatakan hal-hal yang baik tentang Kang Hainul. Kang Hainul adalah salah satu tamu yang menghargai dia, yang bakal memberikan hadiah untuknya, walaupun sebenarnya hadiah itu pemberian dari pihak hotel untuk Kang Hainul nggak bunuh diri, tapi Kang Hainul mengucapkan terima kasih kepada si call reminder ini karena selalu mengingatkan dia, selalu ngobrol dengan dia merasa nyaman. Ternyata ketika Kang Hainul mengetahui kebenarannya bahwa semua itu bukan dilakukan untuknya, tapi hanya untuk berusaha tidak mencegah agar nama hotel tersebut tidak tercemar karena ada yang bunuh diri. So Yuna datang menyelamatkan Kang Hainul, dan akhirnya mereka bertemu, akhirnya jatuh cinta. Endingnya tuh pokoknya happy ending lah, karena Han Jimin pada nantinya akan bertemu dengan seseorang pria yang selalu gagal dalam kencan butanya. Dan sebenarnya Han Jimin sama si pria ini sudah saling ketemu gitu. Bahkan Han Jimin pernah beberapa kali ngasih tips buat si pria ini supaya kencannya tuh nggak gagal, gimana dia harus bersikap, gimana dia harus menyenangkan hati si para wanita ini. Tapi ternyata akhirnya Han Jimin dan si pria ini memiliki suatu hubungan yang baik, mereka menjalin sebuah hubungan. Oke. Dan akhir dari film A Year in Medley ini pokoknya sangat bagus menurut aku secara pribadi, karena di situ aku yang paling suka adalah bagaimana Kang Hainul akhirnya bisa melihat kehidupan yang sesungguhnya. Dia tidak gampang menyerah walaupun dengan dia apa adanya, walaupun dia susah, walaupun dia nggak memiliki apa-apa, tapi masih ada orang di luar sana yang peduli dan mau menerima dia apa adanya. Itu yang paling penting buat kita ini. Sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari film ini. Bagaimana yang tentang si penyanyi itu, dia berusaha dari nol, diterpah, dibilang apa segala macam sampai dia bisa sampai ke puncak. Bagaimana juga ada orang-orang yang membackup dia dari belakang sampai dia bisa berhasil. Kita juga harus belajar menghargai orang-orang yang selalu support kita dalam setiap hal yang kita kerjakan. Jadi kita jangan pernah melupakan mereka. Ini Junho ini merupakan salah satu karakter yang dia perankan adalah yang tidak melupakan orang-orang yang mendukung dia dengan segala ketulusan, perjuangan untuk terus mendukung dia dalam berkarir. Dan itu juga nilai yang positif buat kita ambil agar tidak melupakan, istilahnya jangan istilahnya pepatah bilang kacang lupa kulitnya, itu jangan. Kita jangan jadi orang yang kacang lupa akan kulitnya. Kita harus menghargai dan bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh menempatkan orang-orang yang bisa menjadi support sistem buat kita, yang mendukung kita berkarir dalam melakukan segala hal apapun. Kemudian kita boleh belajar dari Kang Hainul bagaimana untuk tidak mengambil pilihan mengakhiri hidup, berputus asa ketika segala sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwa jangan bersikap seperti Kang Hainul. Oke, jangan mengambil jalan pintas, jangan mengambil jalan yang sempit, jangan mengambil jalan yang pendek dengan cara bunuh diri karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita gagal, kita terus berusaha, dan lihat masih ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang peduli dan mau menerima kita apa adanya. Terus kita boleh belajar dari Han Jimin dan Kim Yong Kwan bahwa dalam sebuah persahabatan ada persahabatan yang tulus. Han Jimin membantu Kim Yong Kwan dalam persiapan pernikahan dan akhirnya sadar bahwa Kim Yong Kwan mencintai si wanita itu. Mungkin walaupun sebenarnya dulu mereka punya rasa saling suka,
hal yang bisa kita belajar adalah jangan memendam perasaan, oke? Agar tidak menjadi benalu, agar tidak menjadi nyesek di dada sendiri ketika semuanya sudah terlambat. Begitu, itu hal yang kita perlu pikirkan, yang perlu kita patut contohi atau ambil dari karakter Han Jimin dan Kang Hainul. Terus yang bisa kita ambil juga dari kisah cinta idunguk si gadis cleaning service ini adalah bagaimana cinta tidak membedakan jabatan, usia, ataupun apapun itu. Iya kan? Jadi jangan pernah merasa minder dan jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi-mimpi atau impian-impian kita. Tetap terus berusaha, sekalipun ditolak, sekalipun tetap ditolak, terus berusaha sampai kita menggapai mimpi kita. Oke. Dan bagaimana ada kisah cinta dari seorang tua ini, cinta yang abadi menurut aku, cinta yang sejati. Karena ketika mereka sudah tidak memiliki pasangan, dalam artian pasangan mereka meninggal, mereka diberi kesempatan untuk bertemu dan mereka tetap masih memiliki perasaan itu. Oke, so demikian review atau ringkasan cerita dari film A Year and Medley. Dan menurut aku ini cerita yang benar-benar relate banget dengan kehidupan kita dan ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Walaupun durasi filmnya memang cukup sangat panjang ya, 2 jam setengah, bahkan 2 jam 38 menit atau 2 jam 40-an sekitar, pokoknya antara 2 jam 38 sampai 2 jam 40 lah, pokoknya 2 jam setengah lebih lah ke atas ya, untuk kisah yang genrenya drama romance ini ya memang agak panjang sih durasinya, tapi it's okay. Filmnya juga nggak boring, filmnya juga nggak ada lucunya sedikit aja, tapi so far masih bisa untuk dinikmati. So ini perlu dan patut juga wajib ditonton karena memang relate banget dengan kehidupan kita. Dan aku ngasih 8,5 dari 10 untuk film A Year and Medley. Oke, so sekian dulu. Nanti video berikutnya aku akan tetap membahas untuk dan mereview film-film maupun drama-drama dari Korea Selatan. Oke, see you next.